Itu, Laura berdiri di depan cermin, memakai gaun merah yang baru saja ia beli dari toko online. Laura, kamu rapi banget hari ini. Ada acara apa sih? Mau ketemu teman baru, Pak. Namanya Sisi. Dia katanya pebisnis sukses. Pembisnis sukses. Kamu temenan sama pembisnis? Kok bisa sih? Lah, kenapa? Gak boleh. Aku kan kelihatan profesional. Tapi nak, nyatanya kan hidup kita nggak begitu. Aduh, Pak. Orang tua yang penting kesan pertama dulu. Nanti sisanya ngikut. Pesan pertama itu emang penting, tapi jangan sampai kamu malah nipu anak orang. Pak, ini cuma ngobrol biasa di kafe kok. Santai aja. Ya udah, tapi nggak usah bohong ya soal diri kamu. Hidup yang jujur aja nak. Kalau aku jujur bilang, aku anak ibu tani, nanti dia malas temenan. Kalau dia temenan cuma karena status, berarti dia bukan teman yang baik. Dunia sekarang tuh nggak sesederhana itu. Kita juga perlu mikir nih, gimana biar bisa diterima. Tapi nak, Udah deh, aku telat. Aku berangkat dulu. ya udah hati-hati ya. Ya, Beberapa jam kemudian, Laura tiba di kafe yang cukup mewah di tengah kota. Sisi sudah duduk, sambil mengetik sesuatu di laptop. hai, maaf telat. Macet banget jalanan. Aku kesel banget tadi di jalan. Santai aja, aku sambil ngerjain laporan usaha tadi, jadi gak terlalu kerasa nunggunya. Wah, kamu sibuk banget kayaknya. Lumayan lah, bisnis nggak boleh tinggal lama, ya kan? Ntar ungkat. Sama, aku juga gitu. Bisnis tuh emang harus fokus. Kalau boleh tahu, bisnismu apa? Aku punya usaha di luar negeri. Gak semua orang kan punya usaha di sana. Wah, keren banget kamu. Usaha apaan tuh? Fashion. Aku punya tim di luar yang ngurusin. Jadi, akunya tinggal pantau aja dari sini. Walah, pantas kamu nih. Bajunya modis banget ya hari ini. Ternyata emang udah otaknya. Iya dong, biar sejalan sama branding usahaku. Salut loh aku. Jarang loh ada anak muda, jarang loh ada orang muda yang udah berani main bisnis internasional. Alah, biasa aja kok. Yang penting kita percaya diri dan punya relasi. Iya. Kalau aku sih lebih fokusnya di dalam negeri. Tapi cara pikir kamu menarik juga. Nanti kita bisa kan kolaborasi. Produknya kamu jual di sini, aku kirimnya dari luar negeri. Wah, boleh tuh. Kita obrolan lebih lanjut ya nanti. Gak nyangka loh, sekali nemu teman bisnis malah yang inter kayak kamu. Sip, kita bisa bikin kerja sama besar ya enggak? Siapa tahu nanti meledak. Lucu. BTW, kamu mulai bisnis itu dari kapan? Udah lama sih, dari aku kuliah, aku dibantu sama keluarga di luar negeri juga. Ya ampun, aku ngerasa kecil banget loh di depan kamu ini. Pantas kamu kelihatan percaya diri. Gak usah gitu ah, dunia bisnis tuh harus percaya diri sama strategi. Berjam-jam mereka mengobrol, lalu bertukar sosmed juga. Menjelang azan maghrib, Laura pulang. Laura, kok baru pulang sekarang? Papa khawatir loh, kamu lama banget pulangnya. Macet pak, kira aku tadi ngobrol sama sisinya yang lama. Sampai segitunya lama. Papa kira kamu cuma sampai siang. Pak, kalau ngobrol soal bisnis itu, kan bisa sebentar lah. Banyak harus dibahas. Ya, tapi jangan lupa waktu dong. Udah azan maghrib nih. Ayo siap-siap sholat. Aduh pak, aku capek banget. Seharian di luar, tadi panas, terus macet juga, kepala agak pusing. Justru sholat itu bikin hati adem nak. Pikiran tenang, gak ada alasan buat ninggalin. Ya nanti aja lah, aku mau rebahan dulu. Udah, bapak sholat aja duluan. Nak, jangan kayak gitu. Rezeki yang kamu nikmati hari ini, itu juga titipan dari Allah. Kita harus bersyukur. Iya tahu, tapi hari ini benar-benar aku capek. Aku gak sanggup berdiri lagi. Capek badan itu wajar, tapi jangan sampai bikin kamu males ibadah. Pak, aku nggak males, cuma lagi nggak mood aja. Udah, nggak usah diomongin lagi. Nak, bapak ngomong gini karena kamu anak bapak satu-satunya. Ibu udah nggak ada, jadi kamu kan tanggung jawab bapak. Pak, kan aku bilang nanti, bukan nggak mau. Ngerti nggak sih?
Kalau nanti-nanti terus yang ada kelewat nak. Waktu maghrib itu singkat loh. Ayo nak, sekarang sholat. Aku cuma mau barengan bentar loh. Bentar aja. Laura, Bapak gak pernah larang kamu temenan atau sibuk di luar. Tapi kalau soal ibadah, Bapak gak mau kamu main-main. Ya, hari ini tuh beda lah Pak. Banyak energiku yang kepake. Energi kamu justru harus diisi lagi sama yang maha kuat. Kalau kamu jauhin Allah, nanti makin kosong. Aduh Pak, jangan ceramah dulu ah. Ntar aku pusing. Bapak ngomong gini bukan buat nyusahin kamu nak, tapi buat kebaikan kamu sendiri. Iya. Tapi sekarang aku mau ke kamar dulu. Bapak ini nunggu kamu loh dari tadi buat sholat berjamaah. Nanti aku sholat sendiri di kamar. Padahal sholat itu gerakannya ringan kok. Yang berat itu kalau hati kamu udah gak mau. Aku ngerti, tapi beneran Pak, aku nggak kuat. Lihat mukaku, lemes kan? Bapak cuma takut kamu makin jauh nak. Semua yang kamu kejar di luar itu gak ada artinya nak. Kalau kamu lupain yang wajib. Pak tolonglah, jangan ributin ini sekarang. Kamu istirahat. Ya udah, janji ya nanti sholat. Nanti aku pikirin Pak. Sekarang mau kamar dulu. Ini fotoku pas di kafe tadi. Cakep nih Angelnya. Captionnya apa ya? Upload ah, biar followersku percaya aku anak kelas atas. Wah, udah ada yang like. Baru semenit. Komentarnya juga udah masuk. Padahal KW. Siapa yang tahu? Yang penting keren. 2 hari kemudian, Laura berdandan rapi lagi. Ia janjian bertemu dengan Sisu di kafe waktu itu. Wih, kamu modis banget Laura, gila. Biasa aja kok. Aku mah emang natural dari sananya begini. Aku sampai iri loh, kemarin aku sempat lepas dengan kamu. Ini bajunya keren banget. Oh, yang itu? Iya, itu mah koleksi kesayangan aku. Pantes, pas di foto kelihatan elegan banget. Aku tuh gak bisa loh mix and match kayak kamu. Ah, gampang itu mah. Nanti kalau mau aku ajarin tipsnya. Biar kelihatan mahal tapi effortless. Boleh. Aku biasanya emang gak terlalu mikirin fashion, soalnya fokus ke bisnis. Penampilan tuh penting juga loh sis. Itu bagian dari branding personal. Oke deh, aku siap belajar dari kamu. Biar lumayan, bisa gaya dikit. Santai aja. Nanti juga bisa belanja bareng kalau kamu mau. Wah, seru tuh. Tapi ngomongin bisnis kita, aku udah mikir kemarin. Gimana? Aku mau kita matengin konsepnya. Terus kita daftarin resmi. Biar kerja sama kita gak cuma omongan. Iya ya. Kalau udah resmi, kita bisa buka peluang lebih besar lagi ya. Aku juga maunya kamu ikut tuh presentasi ke beberapa rekan bisnis aku minggu depan. Wah, itu sih kesempatan emas. Aku siap. Bagus. Kamu nih emang auranya pebisnis mahal, Laura. Hei, makasih. Aku seneng banget loh bisa dipercaya sama kamu. Percaya dong. Aku yakin kita bisa sukses bareng. Amin. Oh iya, besok aku mau undang kamu ke rumah aku. Biar kita bisa kerja sambil lebih santai. Serius? Waduh, aku harus pakai baju bagus nih. Senyamannya kamu aja. Di rumah aku gak ada orang kok, cuma Dambo. Makasih sis. Ini kehormatan buat aku loh kamu undang aku begini. Gak usah segan lah, kita kan partner sekarang. Yaudah, besok aku siapin outfit paling kece biar sesuai suasana. Aku tunggu ya jebolan fashion kamu besok. Siap sis. Keesokan harinya, Laura turun dari Ojala Gajal dari lokasi rumah Sisi. Hei, pas banget kamu datangnya. Gue gak sabar mau ngobrol. Wih, gak nyangka loh ternyata rumah kamu segede ini. Dari depan aja udah kelihatan loh kalau di rumah orang sukses. Biasa aja kok. Ini kan rumah warisan keluargaku. Cuman gue yang ngerawatnya. Ayo masuk. BTW, aku langsung lihat rumah aku di luar negeri. Modelnya tuh mirip banget. Cuma bedanya di sana ada kolam air mancur di depan. Wah, penasaran aku sama rumah keluargamu itu. Pasti lebih megah ya? Ya lumayan lah sis. Tapi aku kan jarang di sana. Soalnya lebih fokus urusan di sini. Kalau keluar negeri paling setahun sekali aja. Itu pun kalau lagi sempet. Ih, pengen aku lihat fotonya suatu saat nanti. Biar bisa ada inspirasi lah buat renovasi rumah aku juga. Pasti. Nanti aku siapin album fotonya kalau kita ketemu lagi. Sini Laura, di sofa yang ini, biar enak ngobrolnya. Nyaman banget sofanya. Kamu memang tahu banget ya cara bikin rumah kelihatan elegan tapi tetap nyaman.
Lebay deh kamu. Terima kasih ya. Itu semua juga buat mamaku yang punya selera desain bagus. Pantesan, kalau aku sih di luar negeri, rumahnya lebih modern minimalis gitu. Tapi ada sentuhan elegan di beberapa sudut. Nanti pas aku main ke sana bisa tuh sekalian belajar soal desain. Bisa banget. Nanti kalau bisnis kita udah maju, aku ajak kamu sekalian ke sana ya. Buat meeting sama tim aku di luar negeri. Bentar ya, aku ambil cemilan sama minum dulu. Mbak aku lagi nyuci piring, jadi aku ambil sendiri aja biar cepat. Kita aja, nggak usah buru-buru. Tak lama kemudian, Sisi kembali membawa nampan berisi beberapa topas kue kering, bebek gurih, dan 2 gelas jus jeruk. Nih, ini nih cemilan favorit aku. Ada kue kacang buatan rumah, sama keripik singkong bumbu balado. Kue kacangnya kelihatan enak banget. Namanya aja udah bikin ngiler. Cobain deh, resep turun-temurun keluarga, yang dijual di luar. Beneran enak sis. Rasa kacangnya tuh gurih banget. Terus manisnya pas. Ambil aja sebaik yang kamu mau. Aku sengaja bikin banyak. Ah, gak sopan nih kalau makan banyak-banyak. Jujur, ini lagi banget. Nanti aku minta resepnya ya. Siap. Nah, sambil makan, kita lanjut yuk ngobrol soal bisnis kemarin. Jadi gini, aku kemarin kepikiran konsep promosi online yang agak beda. Kita fokus bikin campaign yang kelihatan eksklusif, biar orang ngerasa punya barang kita itu sebuah kebanggaan. Menarik tuh. Aku bisa bikin daftar produk yang bisa kita mulai. Gak usah banyak dulu, tapi kualitasnya dijaga. Makanya, aku juga udah tanya nih soal pendaftaran merek. Minggu depan, kita bisa urus kalian. Laura terdiam sejenak. Ia yang memang tidak pernah berbisnis, hanya bisa menjawab asal. Nanti aku siapin juga proposal presentasi buat partner-partnerku, biar mereka yakin sama kita. Laura, kamu kok bengong? Nggak apa-apa. Aku lagi mikir keras tadi. Beruntung ketemu kamu. Dari awal ketemu aku udah ngerasa kita klik banget. Enggak, kita bisa sukses ya. Ya iya dong, partner yang cocok itu kan tengah dari kesuksesan. Aku seneng banget punya partner yang bisa saling dukung kayak kamu. Sore itu, Laura baru saja pulang dari rumah Sisi. Wajahnya telah sedikit gelisah. Lah, Laura, kok kayak bengong gitu? Kenapa, nak? Nggak apa-apa pak. Cuma banyak pikiran aja. Kepikiran apaan? Dari muka kamu kelihatan kayak lagi mikirin hal yang berat banget. Pak, aku butuh uang lumayan banyak dalam waktu dekat. Uang? Buat apa lagi? Kan kemarin uang dari bapak udah kamu pakai buat beli baju sama tas itu. Beda nih pak, aku butuh baju yang lebih bagus lagi, yang lebih kelihatan berkelas. Soalnya ntar aku belum ketemu orang-orang penting yang bisa jadi peluang buat aku. Peluang apa maksudnya? Ya pokoknya peluang bisnis pak, biar aku makin dipercaya sama sisirin teman-temannya. Laura, bapak kan udah bilang uang yang bapak dapat dari kerja buruh tani itu udah pas-pasan buat bayar listrik, beli beras, sama kebutuhan harian kita. Nggak ada yang sisa buat beli baju. Tapi ini penting pak, sekali aja. Aku janji nanti ke depannya bisa balikin semuanya. Janji, tapi dari kemarin bapak nggak lihat hasil apa-apa. Kamu ketemu orang kaya, nongkrong di kafe, foto-foto, tapi nggak ada pemasukan yang jelas. Pak, aku tuh nggak bisa kalau nggak tampil modis di depan mereka. Kalau enggak nanti mereka nggak percaya sama omongan aku. Kalau memang kamu punya penghasilan, kenapa nggak nyoba kerja aja, nak? Banyak kok kerjaan yang bisa kamu lakuin. Kerjaan kayak gimana? Aku nggak ngerti hal-hal taktis begitu. Ya kan, kamu pinter ngomong, bisa kenalan sama orang baru. Itu bisa dimanfaatin kalau kamu benar-benar niat. Daripada cuma penampilan, tapi nggak ada penghasilan. Tapi kan itu beda pak. Mereka tuh adalah dari penampilan dulu. Kalau enggak, aku bisa kelihatan kampungan ntar. Laura, yang bikin orang dihargai itu bukan cuma dari baju dan tas yang dipakai, tapi dari apa yang bisa dilakuin. Cuman sekarang itu susah loh pak. Semua orang lihatnya dari penampilan dulu, baru percaya sama kemampuan kita. Ya, kalau kamu terus-terusan mikirnya gitu, kapan kamu mau maju? Ingat, bapak udah gak muda lagi, gak mungkin selamanya kerja di sawah. Ya aku tahu pak, tapi ini kesempatan besar buat aku. Kalau sampai berhasil, kita bisa keluar dari kehidupan kayak gini. Kalau memang mau berhasil, ya mulai dari langkah yang nyata, bukan cuma foto-foto di media sosial. Udah dah, aku capek ngomongnya.
masuk kamarku. Kamu pikir bapak nggak capek tiap hari kerja di bawah terik matahari? Semua ini buat siapa coba? Ya aku tahu, tapi beda loh Pak. Aku juga berjuang nih, tapi pakai caraku sendiri. Berjuang itu harus ada hasilnya nak. Kalau enggak itu cuma buang-buang waktu dan tenaga. Terserah Bapak lah mau bilang apa. Aku nggak mau denger dulu. Ya udah kalau kamu mau masuk kamar, tapi ingat kata-kata bapak tadi. Laura masuk ke kamarnya dengan kesal. Tangannya kembali meraih ponsel. Yang ini kelihatannya paling mahal ya. Aku pause aja, biar orang makin kagum. Teman ponselnya tiba-tiba berdering. Halo Sisi, ada apa? Kenapa malam-malam begini? Halo Laura, nggak ada apa-apa sih. Cuma mau ngobrol bentar, kamu lagi sibuk? Enggak kok, aku baru aja post foto. Ada yang mau dibahas ya soal bisnis. Iya, jadi gini, aku barusan dapat kabar kalau pertemuan sama rekan-rekan kerjaku dimajukin. Jadi besok malam. Besok malam? Waduh, dadak banget ya. Kira masih minggu depan. Iya, maaf banget. Aku tahu ini cepet, tapi kesempatan kayak gini datang 2 kali. Jadi kamu siapin diri aja ya. Ingat aja omongan kita kemarin soal bisnis. Iya ya, aku siap. Nanti aku bakal datang sama penampilan terbaik. Bagus lah kalau gitu. Aku percaya sama kamu Laura. Kamu kan selalu tampil elegan. Nah, tentu aja. Makasih udah percaya. Oke, sampai ketemu besok malam ya. Jangan telat. Siap Sisi, sampai ketemu. Panggilan berakhir. Laura termenung. Aduh, besok malam. Aku gak punya baju mewah buat acara itu. Ia menatap lemarinya. Enggak, baju di sini kelihatan biasa banget. Aku harus cari yang lebih wah. Gak peduli caranya gimana. Keesokan paginya, Laura pergi ke sebuah mall. Ia masuk ke butik mewah dan pura-pura melihat. Wih, baju ini bagus banget. Kalau aku pakai, pasti mereka makin kagum. Ia melirik kanan kiri, lalu diam-diam menyembunyikan baju itu di dalam tasnya. Mantap, tinggal keluar, terus. Permisi mbak, bisa berhenti sebentar? Gerak-gerik mbak tadi agak mencurigakan soalnya. Saya cuma lihat-lihat kok. Mau bayar juga nanti. Kalau mau bayar, kenapa baju itu ada di dalam tas mbak? Bukan di keranjang belanja. Laura panik dan langsung berlari menuju pintu keluar. Laura menoleh ke belakang, tapi kakinya tersandung. Baju yang ia curi terlempar ke lantai. Mbak, ini jelas-jelas mencuri. Kita harus bawa mbak ke kantor keamanan. Maafin saya Pak, tolong. Saya janji gak bakal ulangi lagi. Lepasin saya Pak, saya mohon. Suara kerumunan terdengar. Di antara orang-orang itu, tempat diduga Sisi datang. Laura? Lah, astaga kamu. Sisi, ini gak kayak yang kamu lihat. Aku pikir kamu tak elegan loh sama berkelas. Ternyata kamu. Sisi tolong, aku malu. Sisi memalingkan wajah. Laura menunduk. Tanpa menunggu, ia segera lari keluar mall. Sesampainya di rumah, ia menghapus semua kontak dan chat dengan Sisi, meninggalkan rasa malu yang menyesakan.